Metode sorting berikutnya yang akan kita bahas adalah ngomongin namanya merge sort. Merge sort ini mungkin agak sedikit rumit untuk dimengertinya karena dia menggunakan rekursif dalam prosesnya. Jadi di sini saya memiliki void merge di mana proses merge ini adalah proses sorting bagi dua. Makanya di sini disebut nama merge sort karena dia memang dibagi dua terus digabungin. Merge di sini adalah proses bagi duanya. Merge ini adalah proses gimana sortingnya, sementara di dalam sini akan ada fungsi lagi namanya merge sort. Merge sort ini adalah proses membagi duanya. Habis dibagi dua, dia ini kan dipecah jadi dua area, dua bagian sebelah kiri dan sebagian sebelah kanan. Arraynya tersebut nanti bagian sini akan diurutin, lalu nanti dia akan jalankan ini sambil pengurutannya. Nah, ini memang sedikit agak rumit, mungkin kita lebih gampang kalau melihat langsung ke bagian visualisasinya sih. Jadi pertama, merge sort itu dia akan bikin dua kelompok, kelompok L dan kelompok R. Nanti kelompok L dan kelompok R itu akan kita gabung. Di sini terjadi karena ini awal-awal maka baru ada kelompoknya L sama R-nya itu cuma dua. Terus nanti digabung. L sama R itu nanti digabung. Tapi dalam proses penggabungannya ini kan baru proses bikin array biasa. Proses penggabungan itu ada pengecekan terhadap data yang L sama yang data R. Data array yang sebelah kiri sama data R yang sebelah kanan. Kalau yang lebih kecilnya adalah data yang R, maka R lah yang dimasukkan ke dalam array gabungan. Yaitu di sini array gabungan itu nih ARR ya. ARR itu adalah array gabungannya. Dan sementara kalau data yang lebih kecil adalah si L, berarti L lah yang masuk ke dalam anggota array gabungannya. Maka di sini kelihatan ini adalah pembandingan. Nanti yang masuk ke dalam array gabungan siapa duluan. Dan kalau misalkan lebih kecil tentunya yang masuk duluan. Itu yang namanya merge sortnya. Nah, ini proses yang terjadi di dalam sini. Nah, mungkin ini kelihatan jelas kalau misalkan terjadi dua kayak gini nih. Ini makanya ada dua pointer kayak gini nih. Kalau kita lihat, pertama di sini saya stop dulu mungkin biar ini. Nah, di sini akan terjadi pembandingan antara array yang L sama yang R. Misalkan siapa yang lebih kecil di antara L sama R itu masuk keduluan di bagian array gabungannya. Di sini pasti kita lihat si array yang L yang masuk, makanya terjadi proses yang di sebelah sini. Sekarang adalah kondisi else yang masuk. Ini kan udah looping berikutnya ya. Udah looping berikutnya masuknya kondisi else karena else-nya adalah array-nya yang masuk sini, array yang R yang masuk. Nah, dibandingkan soalnya sama yang ini kan karena yang lebih kecil itu array yang R masuk. Sekarang adalah pembandingan looping berikutnya dibandingkan L sama R. L yang lebih kecil dibandingkan si R, maka L yang masuk dan sekarang R-nya sudah tersisa, maka tinggal R yang masuk. Proses yang tersisa itu adalah di bagian sini. Jadi kan tadi kalau kalian lihat, kita coba sekali lagi bagian terakhir. Bagian sini mungkin. Nah, pada saat di bagian sini kan sebenarnya while yang ini sudah selesai. While yang ini sudah selesai karena dia sudah mencapai salah satunya sudah habis, yaitu I-nya itu sudah mencapai rentang dari N1, yaitu rentang dari dua buah data. N2 adalah rentang dua buah data juga. I-nya itu sudah maju sebanyak 2 kali atau J-nya sudah masuk sebanyak 2 kali. Salah satu dari itu dia akan membuat looping ini selesai. Makanya kalau salah satu looping itu selesai, pastinya akan ada tersisa suatu nilai yang belum dimasukkan ke dalam array gabungannya. Inilah fungsi di bagian while yang ini. Adalah fungsi untuk siapapun yang masih tersisa itu langsung masuk. Itu langsung masuk ke dalam array gabungannya. Baik itu yang L ataupun R. Makanya while yang ini meskipun keduanya mirip, yang ini untuk yang L, yang ini untuk yang R, ini while ini hanya akan dijalankan salah satu saja. Karena kan selesainya while yang ini hanyalah ketika misalkan salah satu dari I ataupun J alias data L sama data R-nya itu sudah selesai dimasukkan semuanya. Misalkan L sudah selesai masuk semuanya, berarti pasti while yang jalan adalah while yang R. Misalkan R sudah selesai dimasukkan semuanya, berarti while yang penghabisan untuk sisanya adalah pasti yang L yang berjalan. Dan itu seterusnya akan berjalan karena ini prosesnya rekursif, maka dijalankan lagi, dia akan nambah lagi proses pembanding rentangnya ini, maka dia akan sisipkan seperti itu demikian sehingga sampai semua datanya akan digabungkan. Dan ini kelihatan akan pecah dua nih, yang berikutnya pecah dua nih. Nah, dibandingkan antara dua buah data besar ini, dan habis itu satu-satu siapa yang duluan masuknya, dan itulah semua proses merge sortnya sudah beres, datanya sudah terurut demikian menggunakan merge sort. Sekian tutorial kita mengenai merge sort. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial sort yang berikutnya.